Halo Sobat Kompeten, kembali lagi ke dalam YouTube channel P2KPTK2 Jakarta Timur. Kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai bahasa pemrograman PHP. Saat ini kita akan membahas mengenai super global. Apa sih itu super global? Sebelum kita lanjutkan pembahasan mengenai super global, diharapkan teman-teman buat new file terlebih dahulu ke dalam folder yang sempat kita buat, yaitu belajar PHP. Kita buat new file, klik bagian sini. Diklik bagian sini, nah nanti akan muncul file dan kita ketik superglobal.php. Setelah sudah membuatnya, kita kembali bahas mengenai superglobal. Apa sih superglobal? Nah, superglobal itu adalah variabel bawaan yang bersifat global. Yang dimaksud bersifat global di sini adalah bisa diakses dari manapun dan kapanpun kita mau. Jadi, variabel otomatis ini ada tanpa perlu kita definisikan sendiri. Jadi, tanpa perlu kita buat, variabel ini sudah ada. Nah, untuk beberapa pembahasan nanti mengenai super global yang akan kita bahas ada 5. Sebetulnya ada super global lainnya, tapi pada pembahasan kali ini kita membahas 5 yang sering digunakan. Yang pertama ada $_get yang berisi nilai dari query string dan nantinya akan berinteraksi dengan link atau URL. Selanjutnya ada $_post mirip dengan variable get, mirip dengan $_get. Hanya saja data yang diberikan tidaklah melalui query string tapi menggunakan body request. Dan request metode yang dilakukan harus dengan metode post, sama dengan namanya seperti ini. Agar sobat kompeten tidak bingung, nanti kita coba praktekkan. Dan nomor 3 ada $_file. Sesuai dengan namanya, $_file ini menyimpan data file yang diunggah pengguna dalam satu request dengan metode post atau put. Seperti nanti kita akan bahas mengenai ukuran file itu berhasil diterima atau tidak, nanti kan kita akan bahas. Yang keempat ada $_session. Nah, $_session ini digunakan untuk menyimpan data sesi pengguna. Jadi pada saat pengguna login, datanya akan tersimpan. Jadi digunakan untuk login user atau bisa digunakan untuk menyimpan data card pada toko online contohnya. Untuk defaultnya, umur penyimpanan dari session ini dalam PHP adalah 1440 detik atau 24 menit. Yang kelima ada $_cookie. Mirip dengan $_session. Untuk di cookie digunakan untuk menyimpan suatu data yang berkaitan dengan user, misalnya informasi login. Contohnya mungkin seperti fitur Remember Me. Bedanya, cookie adalah file yang berukuran kecil yang disimpan pada browser. File tersebut akan senantiasa dikirim setiap kali browser mengirim request ke dalam server. Nah, umur cookie umumnya lebih panjang dari umur session. Oke, sekarang coba kita untuk praktekkan. Jadi yang pertama adalah $_get. Saya coba kasih keterangan $_get. Biasanya khususkan untuk menangani link atau URL. Biasanya dikhususkan untuk menangani link atau URL. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga bisa menggunakan from. Tapi tetap dia akan mengirimkan query atau parameternya ke link atau URL. Nanti kita coba bagaimana caranya. Coba kita buat seperti ini. Vardam $_get tutup koma save. Nah, sebelum kita masuk ke web browser, untuk teman-teman nyalakan dulu SAMPP-nya seperti ini. Buka SAMPP-nya dan nyalakan Apache-nya. Untuk yang sudah menyalakan Apache-nya akan seperti ini. Kita masuk ke web browser, kita refresh. Nah, akan muncul nilainya 0 atau tidak ada nilai yang dimasukkan. Untuk mengirim, karena tadi yang saya bilang query atau parameter dikirimkan melalui URL, kita coba untuk memasukkannya melalui URL. Jadi seperti ini penggunaan $_get. Kita kasih tanda tanya, tanda kalau kita ingin mengirimkan query atau parameter ke $_get melalui link atau URL. Tanda tanya, kita masukkan key-nya, misalkan username, kita masukkan Rudy, enter. Nah, di sini dia akan masuk satu array username,
key-nya, kata kuncinya, dan value-nya yaitu adalah Rudy. Bagaimana kalau misalkan kita ingin tambahkan key-nya dan value-nya? Seperti ini caranya. Pencet shift dan angka 7, tanda dan, sekarang kita masukkan hobi. Hobinya adalah futsal. Kita enter. Nah, dia akan masuk seperti ini. Key-nya adalah hobi dan value-nya adalah futsal. Kalau misalkan tampilannya menggunakan view package source, tampilan seperti ini akan lebih rapi. Nah, jadi ada dua array, satu kata kunci username dengan nilai value Rudy, satu kata kunci hobi dengan nilai futsal. Nah, tadi kan juga saya bilang kalau misalkan dia bisa digunakan melalui from. Bagaimana caranya? Seperti ini. Untuk sobat kompeten, mungkin terlebih dahulu membuat from sederhana seperti ini dulu. Tadi saya sudah buat from sederhana seperti ini. Di sini kita masukkan name-nya, username, masukkan name-nya, password, dan jangan lupa untuk membuat button-nya. Ada dua atribut wajib di sini, yaitu ada action, yang kedua ada method. Nah, action ini nantinya berguna untuk kita ingin mengirimkan data ini ke tujuannya kemana gitu. Query atau parameter ini kita ingin kirimkan ke kemana. Kita coba untuk contohkan ke superglobal.php yang tadi kita buat. Kalau misalkan kita hapus, defaultnya akan masuk ke dalam halaman ini sendiri. Jadi kalau misalkan dia tidak ada tulisan action, dia akan masuk ke dalam halaman ini sendiri. Kalau sekarang kita coba untuk kirimkan data ini ke dalam superglobal.php, dan metodenya karena kita tadi menggunakan superglobal$_get, kita coba untuk metodenya adalah get. Kalau untuk penulisan ini bebas, mau besar semua atau kecil semua. Kecil semua juga bisa, seperti ini. Coba untuk besar semua. Kita save. Kita masuk ke dalam web browser. Seperti ini. Nah, kita masukkan username-nya. Misalkan kita masukkan username-nya adalah Rudy. Password-nya adalah contoh saja 123 45. Kita kirim, klik. Nah, dia akan masuk query atau parameternya ke dalam link URL seperti ini. Sama seperti yang tadi kita bikin, username Rudy dengan tanda dan untuk menambahkan key dan value-nya, password, key-nya dengan value 1345 seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kita masuk lagi ke text editor. Oke, selanjutnya kita coba untuk superglobal$_post. Kita coba kok komentar di sini. Coba buat Wardam. Oke, koma, kita save. Nah, untuk $_post ini yang tadi sudah dijelaskan, kalau dia menangani untuk from. Kalau misalkan di sini jangan lupa kalau kita membuat superglobal_post, untuk metodenya kita samakan menjadi post. Seperti ini. Kita coba dengan huruf kecil semua. Kita save. Kita masuk lagi web browser. Kita hapus. Kita masuk ke dalam from SGB. Kita refresh. Di sini kita masukkan adalah seperti tadi, username-nya Rudy, password-nya 12345. Kira-kira apa perbedaannya? Kita kirim. Nah, untuk perbedaannya, karena tadi kita $_get masuk ke URL untuk query parameternya, kalau $_post dia dikerjakan atau diproses melalui belakang layar seperti itu. Jadi tidak ditampilkan di dalam URL atau link di bagian sini. Dia prosesnya ada di belakang layar. Selanjutnya kita coba untuk memasukkannya hanya username saja gitu. Seperti ini caranya.
Kita save. Kita masuk web browser. Kita masuk lagi ke from dulu. Nah, masukkan lagi Rudy. Kita kirim. Nah, yang akan muncul sesuai dengan keinginan kita yaitu username-nya saja. Kita masuk lagi ke text editor. Semoga Sobat Kompeten dapat dengan jelas memahami pada pembahasan kali ini. Untuk Sobat Kompeten dapat mempelajari lebih lanjut dan dapat berlatih lagi dengan contoh-contoh yang lainnya. Tonton terus playlist Ngopi, Ngoding Happy, dan jangan lupa di like dan subscribe. Untuk Sobat Kompeten dan teman-teman lainnya yang ingin bertanya, dapat bertanya di bagian kolom komentar. Terima kasih.